Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinda Nur Oktaviani ingin mempresentasikan kawasan Asia Selatan. Asia Selatan terdiri dari 8 negara. India adalah negara superpower di kawasan Asia Selatan. Yang kedua, ada profil kawasan. Luasnya kurang lebih 5 juta kilometer persegi. Jumlah penduduknya 1,6 miliar. Bangsa dan kebudayaan yang dominan ada Indo-Eropa dan Dravidia. Bahasa yang digunakan adalah Bangla, dari Zoka, Inggris, Hindi, Divegi, Marathi, Nepali, Sinhali, Tamil, dan Urdu. Letak dan kondisi geografis Asia Selatan. Secara geografis, Asia Selatan berbatasan dengan Asia Tengah di utara, Asia Timur di timur, Asia Tenggara di sisi tenggara, Asia Barat di sebelah barat, dan dengan Samudra Hindia di sebelah selatan. Pegunungan Himalaya merupakan batas utara dan timur Asia Selatan, sedangkan Laut Arab dan Teluk Bengali merupakan batas selatannya. Pegunungan Hindu, Kush di Afghanistan dan Pakistan utara biasanya dianggap sebagai batas barat laut anak benua India. Secara geologis, sebagian besar dianggap anak benua karena mempunyai lempeng tektonik sendiri, yaitu lempeng India, yang terpisah dari bagian Eurasia lain dan dulunya merupakan benua kecil sebelum bertumbukan dengan lempeng Eurasia. Bahkan hingga kini lempeng India masih terus bergerak ke arah utara sehingga mengakibatkan pegunungan Himalaya semakin tinggi beberapa sentimeter setiap dasawarsa. Selain itu, Asia Selatan juga merupakan tempat ditemukannya ciri-ciri geografis yang umumnya ditemukan di benua yang lebih luas, misalnya sungai es, hutan hujan, lembah, padang pasir, dan padang rumput di wilayah yang hanya setting di luas Amerika Serikat. Negara-negara yang berada di kawasan Asia Selatan ada Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, British Indian Ocean Territory, India, Maldives, Nepal, Pakistan, dan Sri Lanka. Sejarah singkat Asia Selatan. Kawasan ini mempunyai sejarah yang panjang. Peradaban kuno berkembang di sekitar lembah Sungai Indus. Masa sebelum abad ke-18 merupakan masa keemasan kawasan ini, saat Kaisar Mughal berkuasa di sebelah utara. Penguasa kolonial Eropa kemudian memimpin penjelajahan kawasan ini, awalnya Portugis dan Belanda, namun kemudian kekaisaran Britania dan Prancis. Bagian besar dari Asia Selatan memperoleh kemerdekaan dari Eropa akhir 1940-an. Sosial, ekonomi, politik Asia Selatan. Negara-negara yang termasuk Asia Selatan biasanya secara budaya terpengaruh dengan budaya India, dan sering pula daerah ini disebut anak benua India atau Hindia. Negara-negara Asia Selatan memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi yang rendah jika dibandingkan dengan Asia Timur dan ASEAN, baik dalam industri maupun agrikultur. Hal ini semakin diperparah dengan disparitas yang jauh antar kawasan yang berbeda dan strata masyarakat yang berbeda dalam satu kawasan Asia Selatan. Dalam DAS 2008, Tata hubungan internasional di Asia Selatan banyak dipengaruhi oleh Pakistan dan India. Kawasan Asia Selatan mempunyai situasi politik yang cukup unik. Mereka berdampingan dan bertetangga, saling memberi pengaruh satu sama lain sehingga sistem politik mereka pun hampir sama, yakni mempercayakan keputusan tertinggi berada di tangan seseorang. Geopolitik Asia Selatan. Asia Selatan adalah sebuah wilayah geopolitik di bagian selatan benua Asia, terdiri dari daerah-daerah di sekitar anak benua India. Asia Selatan menjadi kawasan penting karena ditempati oleh seperempat populasi dunia secara keseluruhan. Akan tetapi, adanya persoalan yang berkaitan dengan kemiskinan, kesenjangan pembangunan infrastruktur, hingga terorisme menggoyahkan perkembangan kawasan tersebut hingga era kontemporer sehingga implementasi geopolitik keamanan negara dan kependudukan menjadi prioritas utama. Pada dasarnya, dalam menjalin hubungan internasional dengan negara lain, Asia Selatan memiliki dua pola hubungan, yakni antar negara Asia Selatan atau interregional dan antar negara Asia Selatan dengan negara di luar kawasan atau ekstraregional. Chapman 2009 halaman 304. Naik turunnya hubungan di antara India dan Pakistan kemudian menjadi salah satu bahasan utama geopolitik dan geostrategi di kawasan Asia Selatan ini, mengingat keduanya merupakan kawasan regional power. Geostrategi. Dinamika geopolitik dan geostrategi Asia Selatan tak dapat dilepaskan dari sosok Pakistan yang kini keberadaannya dianggap sebagai negara stabilitator India di kawasan Asia Selatan, karena Pakistan dianggap memiliki kekuatan yang mampu menyaingi kekuatan India. Dalam hal nuklir, Pakistan memiliki warisan teknologi nuklir Uni Soviet yang telah dikembangkan sejak era Perang Dingin. Dapat diasumsikan bahwa Pakistan juga memiliki
kekuatan militer yang dinilai mampu mengimbangi kekuatan militer India terutama di bidang nuklir. Negara-negara Asia Selatan tidak memiliki common external threat. Hal ini menyulitkan para pemimpin kawasan ini untuk bekerja dengan strategi keamanan regional yang sama. Ancaman justru datang dari tetangga sendiri, yaitu negara sesama kawasan di Asia Selatan. Des 2008. Regionalisme Asia Selatan. 7 negara Asia Selatan membentuk South Asian Association for Regional Cooperation atau SAARC pada bulan Desember 1985. Pada April 2007, Afghanistan bergabung sebagai anggota ke-8. Asosiasi regional tersebut mempresentasikan inisiatif diplomatik dari para pemimpin negara Asia Selatan dalam isu perdamaian dan pengembangan kawasan. Tujuan dibentuknya SAARC lebih lengkap dilihat dalam SAARC Charter sebagai dasar berdirinya SAARC dan implementasi program pertumbuhan regionalisme, yaitu usaha untuk membangun institusi untuk merekatkan kerjasama regional dianggap belum terjadi di kawasan Asia Selatan. Bahkan Lyon 1900 dalam DAS 2008 berpendapat bahwa Asia Selatan merupakan a region without regionalisme. Ada beberapa kondisi yang menjadi tantangan bagi perkembangan regionalisme di Asia Selatan. Asia Selatan memiliki peluang untuk menciptakan regionalisme yang mapan. Sejarah panjang walaupun diwarnai dengan berbagai konflik, seharusnya dapat menjadi pelajaran berharga dan perekat hubungan di antara negara-negara Asia Selatan. India terutama yang berpeluang untuk menjadi kekuatan ekonomi yang akan berdampak terhadap negara-negara di sekitarnya. Namun sepertinya masih ada pekerjaan rumah yang harus dipenuhi oleh semua negara Asia Selatan, yaitu kepercayaan. Asih J. Sejak dibentuk, SAARC mengalami pertumbuhan yang terbatas dalam pengembangan institusi dan implementasi program. Pertumbuhan regionalisme yaitu usaha untuk membangun institusi untuk merekatkan kerjasama regional dianggap belum terjadi di kawasan Asia Selatan. Lyon 1992 dalam DAS 2008 berpendapat bahwa Asia Selatan merupakan regionalisme. Fakta menarik. 2 negara di Asia Selatan memiliki senjata nuklir. India dan Pakistan memiliki senjata nuklir. Maladewa dan Sri Lanka, kedua negara pula yang memiliki tingkat melek huruf tertinggi di Asia Selatan, masing-masing 99% dan 98,1%. Televisi dan akses internet tidak diizinkan di Bhutan hingga 1999. Maladewa dapat mengklaim harapan hidup rata-rata tertinggi di Asia Selatan. Semua 14 gunung tertinggi di dunia dikenal secara kolektif sebagai 8.000, terletak di Asia Selatan. Terima kasih.